Cek.
Cek. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita minggu pagi hari ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai acara kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Bagai bunga terima kasih yang
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita mengingat keampunan dosa kami oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan ayat 3. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama bersama dengan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Oh
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini, tertulis pada kitab Ibrani pasal 6 mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ibrani pasal 6 mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta jemaat bagi gereja kita pada minggu pagi hari ini. Yang pertama, minggu ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan topik ataupun tema Debata Namanotong atau Allah yang tidak pernah berubah. Warta yang pertama, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 10 Oktober 2021, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Oktober. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan gereja kita. Kedua, pelian Namarboho. Pada hari ini juga Minggu 10 Oktober 2021, dalam setiap ibadah gereja kita mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan Badan Penyelenggara Pendidikan atau BPP HKPP Pusat. Yang berikutnya, berita kelahiran. Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Indra Dias Sitohang, Inang Boru Marlina Boru Silaban, yang beralamat di Padasuka Indah Blok A nomor 106,
RT 1 RW 13 masuk WIK 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. CD khusus pada hari ini Minggu 10 Oktober 2021 dalam ibadah pagi 7.30 WIB gereja kita akan melaksanakan pelayanan CD khusus kepada Saudara Kristi Samuel Manik, anggota jemaat HKBP Duri Resort Duri CPI. Yang berikutnya pemberkatan nikah atau warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Wira Bambang Hartono Sitorus Sarjana Hukum, putra dari Bapak Mator Sitorus almarhum, Ibu Sintua Rosmawati Boru Harahap SPD, yang beralamat di Lumban Pinasa, Mandailing Natal, anggota jemaat HKBP Lumban Pinasa Resort Mandailing Natal, dengan Saudari Eva Rita Berliana Boru Silotonga STP MBA, putri dari Bapak John Ser Silitonga almarhum, Ibu Mintaria Boru Situmorang yang beralamat di Jalan Jati Raya Blok A3 nomor 10, Perumnas Marga Asih, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi masuk WIK 8. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 di HKBP Lumban Pinasa Resort Mandailing Natal masuk pukul 10.00 WIB. Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Yong Henry Pasaribu Sarjana Hukum, putra dari Bapak Mintoni Pasaribu Sarjana Teknik, Ibu Eliana Boru Silitonga Sarjana Hukum, yang beralamat di Jalan Baros Utama nomor 37A RT 3 RW 4 Cimahi, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi WIK 1. Dengan Saudara Kristina Boru Sirait, putri dari Bapak Jesper Sirait almarhum, Ibu Lentina Boru Sianturi yang beralamat di Kampung Jembatan RT 4 RW 2 nomor 38, Kelurahan Panggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, anggota jemaat HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi masuk pukul 8.30 WIB. Yang kemudian laporan malam dana dan doa COVID-19. Pada hari Kamis 30 September 2021 telah dilaksanakan pembubaran panitia malam doa dan dana COVID-19 dengan pemaparan laporan laporan kegiatan panitia sebagai berikut. Dana yang terkumpul sebesar 57.845.000. Pemberian tali kasih dan kunjungan kepada jemaat sebanyak 148 paket, pengadaan 2 unit tabung oksigen dan selang oksigen sebanyak 15 buah, pembelian thermoscan sanitizer sebanyak 2 unit, total pengeluaran Rp40.529.000 dan sisa kas berjumlah Rp10.316.000 dan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan sarana prasarana gereja. Yang berikutnya formasi tempat duduk. Terhitung hari ini Minggu 10 Oktober 2021 sehubungan dengan membaiknya kondisi dan penurunannya level PPKM, maka formasi tempat duduk gereja dikembalikan ke formasi 2 dan kemudian 1. Berikutnya kegiatan CD. Jadwal pelaksanaan CD untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. A. Retreat Parguru Malua pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 2021. B. Ujian tulis tanggal 24 Oktober 2021. C. Ujian lisan bersama dengan orang tua
pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB. Dilanjutkan dengan kebaktian pemberangkatan pada pukul 18.00 WIB. D. Naik CD pada hari Minggu 31 Oktober 2021 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Yang berikutnya seminar seksi AMA. Seksi AMA Huria kita telah mengikuti seminar AMA Regional 3 yang dilaksanakan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 yang lalu yang bertempat di HKBP Petojo Resort Petojo. Utusan dari gereja kita adalah Ketua Seksi AMA, Bapak M. Pasaribu ST. Yang terakhir, jadwal ibadah minggu. Ibadah minggu pada tanggal 17 Oktober 2021 pada kebaktian pertama 7.30 WIB dihadiri oleh jemaat WIK 2, 3, dan 5. Pada kebaktian kedua 10.30 WIB, WIK 4, 6, dan 9. Ibadah ketiga pada pukul 16.30 WIB oleh WIK 1, 7, dan 8. Demikian warta gereja kita, kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282, mulai dari ayat 1 sampai dengan berikutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan. Sekarang dan kekal.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu minggu ke-19 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Saya undang juga ibu bapak, saudara-saudara Naposo Bulung remaja atau sekolah minggu yang beribadah di rumah. Masing-masing kita membaca firman Tuhan dari Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Responsoria, demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tanggal 10 Oktober 2021, dan tentunya 3 hari yang lalu saya mau mengingatkan kita bahwa Huria Kristen Batak Protestan memperingati hari kelahirannya, ulang tahunnya yang ke-160 tahun. Pada saat itu 160 tahun yang lalu, 4 orang pendeta yang diutus dari lembaga sending mission dari Jerman mengadakan rapat untuk menentukan arah dan tempat pelayanan mereka masing-masing, yaitu pendeta Heine, pendeta Klammer, pendeta Van Asselt, dan pendeta Berts, yang ternyata seperti nubuatan menjadi inisial nama HKBP. Jadi HKBP itu Heine, Klammer, Berts, dan Van Asselt, yang bukan diatur terlebih dahulu, tetapi menjadi demikian adanya. Keempat pendeta itu mengadakan rapat untuk menentukan tempat posisi yang baik dalam arah pelayanan mereka waktu itu. Dan misi mereka adalah membawa terang kepada orang Batak, membawa Injil, memberitakan Injil kepada orang Batak, supaya setiap kita yang akhirnya menerima Injil dan menikmati kasih karunia pengenalan akan Kristus dalam hidup kita, saat ini menjadi orang-orang yang diberkati dan penuh pengharapan, iman, dan kasih dalam perjalanan hidup kita.
Itu sebabnya kita masih dan sungguh sangat bersukacita. Terpujilah Tuhan yang memberkati Huria Kristen Batak Protestan sampai hari ini telah berumur dan berusia 160 tahun. Pertanyaan, sudahkah dengan usia 160 tahun HKBP itu mampu menghadapi tantangan, mampu menghadapi kesukaran, mampu menghadapi ujian dalam berbagai kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam perjalanan Huria Kristen Batak Protestan? Seperti Ayub dalam kisah nats khotbah kita pada hari ini. Saudara-saudara, tentu kita sudah mengenal Ayub. Saya tidak akan menjelaskan lagi kisah tentang Ayub, tetapi banyak hal yang mencoba untuk mempertanyakan, benarkah Ayub ini betul-betul mampu memenangkan pergumulan yang luar biasa hebat, memenangkan pertarungan kesukaran kehidupan yang luar biasa hebat terjadi kepada Ayub sendiri dalam perjalanan kehidupannya. Maka kita melihat kisah Ayub telah memberikan inspirasi bagi orang yang percaya. Kisah Ayub telah memberikan motivasi kepada kita saat ini, bahwa Ayub menjadi teladan bagi kita dalam kesabaran dan ketabahan hidupnya menjalani kesukaran dalam hidupnya setiap waktu. Dalam segala hal ia tetap mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita baca dalam Ayub 1, ia ada orang baik, ia orang yang benar, halakna dulu roh adu ibana. Tetapi dalam situasi dan kondisi percakapan iblis dengan Allah, Allah mengizinkan dia untuk mendapatkan berbagai kesukaran, mendapatkan berbagai kesulitan, sakit penyakit, harta hilang, anak meninggal, teman-teman meninggalkan dia, istrinya juga ikut turut serta untuk mengutuki dia, mengumpat dia, bahkan mengajak dia untuk meninggalkan Tuhannya. Tetapi dalam semuanya itu, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 22. Dalam kesedihannya ditinggalkan anak-anaknya, Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah dia. Luar biasa saudara-saudara. Siapa di antara kita yang mungkin sampai saat ini mampu seperti Ayub, ketika anak-anaknya meninggal dan semuanya meninggal, hartanya hilang, tubuhnya dipenuhi sakit, ia berkata, terpujilah Tuhan. Hal yang mungkin bisa terjadi kepada kita adalah kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan bersungut-sungut, bahkan mengumpat kepada Tuhan karena perbuatan kita baik, tetapi hasilnya tidak baik. Kalau orang-orang jahat yang tidak melakukan firman Tuhan dan tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, maka sepatutnya lah mereka mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Tetapi kalau perbuatan kita baik tapi hasilnya tidak baik, perbuatan kita baik tapi Tuhan mengizinkan kita mendapatkan hal yang sukar, maka itu adalah sebuah pertarungan iman yang ia akan jalani dalam perjalanan kehidupannya. Seharusnya orang-orang baik mendapatkan hal yang baik dalam kehidupannya. Seharusnya orang-orang baik dibela oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi yang terjadi malah ironi pertarungan iman, paradoksi pertarungan iman yang terjadi kepada Ayub. Ia orang baik, tetapi hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya dan diizinkan oleh Allah. Setiap kita
Bapak Ibu tentu tidak pernah merancang hal yang tidak baik terjadi kepada kita. Pasti kita merancangnya yang baik, merencanakannya yang berbahagia, happiness, yang bersuka cita, joyful. Tidak ada orang yang merancang keburukan terjadi dalam kehidupannya. Saya lahir, nanti saya bersekolah, sekolah saya naik terus. Setelah selesai sekolah saya bekerja. Setelah bekerja saya mendapatkan penghasilan, kemudian menikah, kemudian mendapatkan anak. Wah, kehidupan saya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada orang yang merancang nanti saya sekolah 2-3 kali tinggal kelas tidak apa-apa, begitu. Kemudian saya selesai kuliah, saya 5 atau 10 tahun tidak apa-apa, tidak bekerja, lamar ke sana ditolak, interview di sini tidak diterima, melamar ke bekerja di sana tidak keterima. Tidak ada orang yang merancang seperti itu. Rancangan manusia dan rencana manusia adalah rencana yang baik. Saya bekerja, sehat selalu, tangan saya diberkati untuk bekerja di ladang dan di mana saja. Semua rancangan kita baik dan tidak ada yang salah dengan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika apa yang kita rencanakan dan apa yang kita rancang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata kenyataannya tidak seperti harapan kita. Ada tantangan, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita setiap waktu. Dan itu pasti terjadi. Karena tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang terlahir tanpa kesukaran. Karena tidak ada seorang manusia pun, even orang percaya, walaupun orang yang dekat dengan Kristus, meskipun ia pendoa yang ulung, hidupnya tidak akan otomatis terlepas dari kesukaran. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesukaran itu adalah bahagian dari hidup kita terlahir ke dunia ini, bahagian dari hidup kita di dunia ini. Itu telah menjadi sahabat, teman kita terlahir ke dunia ini. Maka seyogianya setiap orang yang percaya tidak berharap bahwa hidupnya tidak punya kesukaran, tidak berharap bahwa hidupnya tidak memiliki tantangan. Tetapi orang yang percaya ketika hidupnya diterpa badai, ketika hidupnya dipenuhi oleh tantangan, kesukaran, pergumulan, sakit, penyakit, bahkan kematian, ia berharap kepada Tuhan. Sehingga ayat 10 ini harus menjadi motivasi, harus menjadi pegangan hidup bagi setiap orang yang percaya. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Tuhan berencana mengizinkan penderitaan itu bagi kita, supaya kita semakin dimurnikan, disempurnakan seperti emas. Emas yang berharga, emas yang mahal, yang ditempatkan pada posisi terhormat, dengan price harga yang tinggi. Maka seperti itulah orang percaya ketika ia disempurnakan, semakin dimurnikan oleh penderitaan itu, imannya semakin sempurna untuk percaya bahwa Allah tidak pernah berubah, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Apa pergumulan kita, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ada seorang ibu yang membalu, ditinggalkan suaminya, lalu datang orang banyak menghibur dia. Inang, jangan bersedih, jangan larut dalam isak tangis. Ada banyak orang yang mengasihi Inang, katanya. Anak-anaknya juga demikian. Mak, jangan menangis, masih ada kami. Kalaupun
Mama kehilangan Bapak. Lalu mereka mencoba mulai menyebutkan hal-hal yang mungkin akan menjadi sukacita bagi si ibu ini. Mak, nanti Mama kan sudah tidak merawat Bapak lagi. Mama tinggal bisa di rumah saya 1 bulan, kemudian di rumah adik saya 1 bulan, jadi 1 bulan, sudah habis setahun, Ma, tidak usah bersedih. Mamanya senang, dia bersuka cita. Wah, anak-anak saya ternyata masih memikirkan hidup saya, katanya. Ia terhibur. Waktu berlalu, ternyata apa yang Inang ini harapkan tidak terjadi. Ketika ia tinggal di rumah anaknya yang paling sulung, ternyata tidak ada sukacita. Paruh mainnya mulai cemberut. Ini Inang ini jadi beban ini. Kadangkala terdengar sayup-sayup kata-kata yang mengatakan, jadi repot juga saya gara-gara Inang mertua. Terdengar. Dan itu paling menyakitkan ketika tidak disebutkan dengan jelas, tapi sayup-sayup dia terdengar. Inang ini mulai bersedih. Wah, di sini tidak nyaman. Saya ke boru saya lah yang nomor 2. Lalu ia pergi ke tempat borunya yang nomor 2. Ia berharap di sana ada sukacita. Ternyata borunya malah menerima dia memang, tetapi katanya, "Ma, kami kan ibu-ibu sosialita. Nanti kalau kami berfoto ada kelihatan ibu jelek loh. Ibu nanti kalau pas teman-teman saya hadir, teman-teman arisan, grup alma mater, yang kumpulan-kumpulan kami lah, Bu. Ibu di kamar saja ya, gak usah terlihat. Kami ini, grup kami ini nanti jadi ada ibu jadi tidak keren," katanya. Lagian percakapan kami pasti tidak akan ibu mengerti. Ibu kan dari kampung, katanya begitu kepada ibunya. Hatinya kembali tersayat, hatinya luka. Apalagi ketika bulan ke-4 dan ke-5, anaknya yang bungsu langsung mengantar kepada anak yang paling besar. Anak yang paling besar menolak. "Hei, masih 2 hari lagi, belum habis bulan 10. Kenapa langsung antar ibu ke rumah?" katanya. Terdengar si ibu. "Ya kan 2 hari saya ada tugas dinas keluar kota, Bang. Mohonlah 2 hari dimaklumi ke rumah abang," katanya. "Oh, tidak bisa, bawa ke rumahmu. Kita harus konsisten, setiap bulan ibu berpindah-pindah ke setiap rumah kita. Masih ada 2 hari lagi." Ia mau menangis. Ia merasa sepertinya tanah sedang bergetar mau runtuh dan langit menimpa hidupnya. Sakit sekali hatinya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa bersedih melihat anak-anaknya bertengkar karena kehadirannya, karena kedatangannya. Ia hampir putus asa dan hendak mengakhiri hidupnya. Tetapi ia berdoa kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan tuntunan Tuhan, meskipun hatinya bergejolak. Dan ia telah menetapkan langkahnya untuk meninggalkan anak-anaknya. Lalu ia tinggalkan anak-anaknya, ia melarikan diri dari rumah si bungsu ketika si rumah si bungsu itu kosong karena ia pergi dinas keluar kota. Ia melarikan diri. Ia membawa bekal dari kampung. Bapak Ibu, ternyata bekalnya buku ende yang ia bawa dari kampung. Dan Bibel yang juga ia bawa dari kampung. Ia membawa ini dan membungkusnya dalam buntalan-buntalan kecil, mengikatkannya ke badannya bersama dengan madar. Tahu madar? Kain sarung yang ia bawa dari kampung juga. Lalu ia mulai berjalan kemana saja. Ia terus melangkahkan kakinya tanpa lelah, walaupun akhirnya ia terjatuh, terjerembab
dan akhirnya pingsan. Si ibu ini pingsan karena letih dan lapar, ia terjatuh pingsan. Lalu ada orang melihat, waduh kasihan sekali si ibu ini, karena di tangannya terbuka sobekan-sobekan, sudah tersobek. Ini buku endenya sudah robek-robek. Ada sobekan-sobekan kecil, dan ia sedang membuka buku ende nomor 227. Apa buku ende 227? Yesus ngoluni todikku. Ia sedang menyanyikan lagu Yesus ngoluni todikku. Dan di situ ada lipatan ulos ragi hotang, yang ternyata yang menemukan ini orang Batak. Weh, halak kita dong, buru Batak dong, harung ulos nah katanya. Lalu dibawalah ke rumahnya, lalu diterimalah di rumahnya. Lalu mereka bercerita. Lalu si ibu ini mengadungi, menangis kepada si bapak ini yang menemukan dia dikelilingi istrinya dan anak-anaknya, mendengarkan kisah pilu seorang ibu, kisah menyedihkan, kisah panah yang ia alami. Mereka semua menangis mendengarkan kisah ini. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka kemudian membuka Bibel si ibu ini, mereka bernyanyi buku ende Yesus ngoluni todikku. Lalu tinggallah si ibu ini bersama orang asing itu. Mereka berbahagia. Ia diterima di sana dengan sukacita. Ia diterima di sana menjadi bahagian dari keluarga, bahagian dari kasih Allah kepada penghuni rumah itu. Maka mereka akhirnya mendapatkan sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan, bukan sukacita dari dunia, bukan sukacita kebahagiaan dari manusia, tetapi hanya dari Tuhan. Minggu depan kita akan juga dirangkai dengan khotbah bahwa orang yang berbahagia bukan takaran dunia, tetapi takaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hal itu terjadi kepada kita, itu ilustrasi, tidak ada kisah, bukan kisah nyata ya. Itu kisah pilu, penderitaan yang saya gambarkan melalui kisah Ayub, yang mungkin hampir sama, mirip-mirip dengan kisah Ayub yang diterpa bertubi-tubi dengan penderitaan yang begitu berat. Tetapi ia tetap bertahan. Dalam semuanya itu ia tidak pernah berdosa. Dan ketika anaknya mati, ia berkata, terpujilah Tuhan. Bagi orang yang percaya, penderitaan itu ibarat api yang membakar emas untuk menyempurnakannya. Api yang membakar emas untuk menanggalkan kotoran, tanah, besi yang mungkin menempel dari bongkahan emas ini, sehingga ia pure, murni, sempurna sebagai emas yang berharga mahal. Setiap kita yang kebaktian hari ini, biarlah penderitaanmu, penderitaanku, penderitaan kita menjadi ujian bagi setiap kita untuk menapakkan kaki kita melangkah lebih jauh lagi di dalam Tuhan. Ujian bagi kita untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi. Ujian bagi kita untuk mendapatkan hal yang baru lagi. Ujian bagi iman kita untuk mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Ia tetap dalam janjinya dan kesetiaannya dan kasihnya bagi orang-orang yang tetap berjalan dalam kehendaknya dan sanubarinya menyimpan firman Tuhan dan perkataannya membuahkan kebaikan, dan ia senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Maka Allah kita setia, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jangan menyerah pada kesukaranmu, jangan menyerah pada penderitaan kita. Apa penderitaanmu, Amang? Apa penderitaanmu, Inang?
Apa penderitaanmu para naposo? Kesukaran hidup kita. COVID-19, sakit penyakit, ekonomi, sosial, yang masing-masing kita punya. Dan setiap kita memikul kesukaran kita masing-masing. Tetapi di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah musnah. Di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah putus. Karena Ia Allah yang berketetapan untuk menepati janjinya bagi orang-orang yang dikasihinya, yang senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Ayub telah menginspirasi kita untuk tetap bertahan dalam kesukaran kita, sehingga setiap kita yang tanpa kita minta pun, yang tanpa kita harapkan, yang tanpa kita undang, kesukaran itu suatu ketika akan mendatangi kita. Kesukaran itu suatu waktu akan berada dan tinggal bersama kita. Setiap kita hendaknya merasakan dan memahami bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menguji kita menjadi orang yang sempurna di dalam iman, yang murni untuk percaya kepada Kristus. Kita terus memahami bahwa hidup ini bagai hitam dan putih, suka dan duka, senang dan sedih, tawa dan menangis, hidup dan mati. Maka kalau si Abel ini memainkan pianonya, organnya, ia memainkan warna hitam dan putih, sehingga semakin indah terdengar, enak sekali untuk dinikmati. Karena ia memainkan yang tuts putih bersama dengan tuts hitam. Kalau hanya tuts putih saja yang tidak dipakai tidak enak, tidak begitu enak itu. Tapi ia memainkan tuts hitam beriringan dengan tuts putih, maka ia menjadi lantunan irama yang enak didengar. Hidup kita juga seperti itu, kamang dotama kenang. Ada putih hitam, suka dan duka. Kita nikmati bersama dalam irama kehidupan kita, maka hidup kita enak sekali untuk dinikmati di dalam Tuhan. Hei para naposo bulung, nakhoda yang handal tidak akan didapatkan dari air yang tenang. Air yang tenang, kalau kamu nakhoda misalnya mengemudikan kapal, tidak akan ada nakhoda handal tanpa laut yang ganas. Tidak akan ada itu. Kalau hanya tenang-tenang saja, ya enak-enak saja. Tapi nakhoda yang handal, ia mengemudikan kapalnya supaya tidak tenggelam. Lalu ia akan diuji oleh gelombang, angin dan badai untuk mampu melampauinya dan memenangkannya. Maka nakhoda yang handal ditemukan dari ganasnya lautan samudra. Pedang yang tajam, ibu bapak, didapatkan dari seorang ahli besi yang membakar, memukul, bolak-balik, pukul, banting, bakar dengan api, akan mendapatkan pedang yang tajam. Dan orang yang percaya akan ditempatkan pada price yang mahal, tempat yang terhormat, ketika ia mampu memenangkan berbagai kesukaran, berbagai pergumulan dalam hidupnya. Guci yang mahal, kita lihat Guci yang mahal, harganya tinggi, tempatnya terhormat, price-nya label expensive, mahal. Waduh, mahal sekali Guci ini, karena Gucinya indah. Ada lekukan yang sempurna, ada warna-warni yang dinamis, dan bentuknya sangat elok. Tapi tahukah Bapak Ibu, dulu ia tanah liat yang tidak berguna, yang diinjak-injak. Lalu datang ahli Guci, dibawa, dibakar, bolak-balik, banting kiri, banting kanan, bakar lagi, bolak-balik, banting kiri, banting kanan. Pastinya tanah ini berkata, Tuanku, aku tidak tahan lagi.
Tuanku, sudahlah, sudah cukup berat penderitaan yang kualami. Tetapi Tuhan itu seperti tidak mendengar. Ia masih membanting dan membakar. Tetapi ketika Tuhan itu membentuk, maka terbentuklah guci yang indah, yang berwarna, lekukannya sempurna, hampir tidak punya celah. Lalu ia menempatkannya di tempat yang tinggi, di yang terhormat, price yang mahal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tanah itulah Tuhan kita, dan kitalah tanah yang tidak berguna itu. Tapi datang Yesus Kristus, Ia telah mengambil kita dari yang tidak berguna ini. Lalu Ia dengan darahnya dan nyawanya telah menebus kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Maka dari itu setiap kita ketika menghadapi kesukaran, ketika menghadapi penderitaan, sakit penyakit, ape hasusan narotu hita kamang, hapuguson, haoton, parukilon, parsahiton, hamatean, lan nasarupatusi, ikon, dan harus kita menangkan di dalam Tuhan. Karena Allah kita tidak berubah. Ketika kita dengan setia mengikut Dia, maka itulah yang menjadi, Allah akan mengakhirinya. Allah akan memberi kesimpulan dari setiap perjalanan hidup kita. Hendaknya setiap kita kuat, tabah, sabar, tekun, penuh pengharapan menjalani kesukaran ini, terlebih di COVID-19. Demikian juga yang Malua, Chris Samuel Manik, biarlah Tuhan yang membentuk menjadi orang-orang yang tangguh, kuat menjalani kehidupan yang pasti akan menghadapi tantangan. Tetapi Tuhan kita tidak berubah, Ia setia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diberkati panggilan untuk tabah, kuat, dan tekun di dalam kesukaran hidup kami. Pastinya setiap kami memikul penderitaan kami masing-masing, setiap kami memiliki kesukaran kami masing-masing. Tuhan, apapun kesukaran yang kami alami, para naposobulung, ama dan ina, remaja, dalam hidup mereka Engkau tahu jalan hidup kami, Engkau tahu lubuk hati kami. Biarlah setiap penderitaan itu menjadi ujian bagi kami untuk semakin disempurnakan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, di masa kesukaran ini tolonglah kami, bersegeralah Tuhan memulihkan kami dari kesukaran ini. Biarlah dunia disembuhkan, supaya persekutuan kami, hidup kami dipulihkan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, para pemimpin negara kami, untuk melakukan segala usaha keluar dari kesukaran ini. Vaksinasi dan segala hal yang dilakukan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Berkati jemaat Tuhan yang kebaktian hari ini, tatap muka di gereja ini dan di online live streaming. Tuhan berkati mereka. Tuhan bimbing dan tuntun hidup kami dalam kesukaran kami terlebih. Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, biarlah Tuhan berikan panjang umur dan sukacita bagi mereka. Ulang tahun pernikahan, berbahagia rumah tangga mereka di dalam Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang akan menikah, Wira Bambang Hartono Sitorus dan Evarita Silitonga, dan Yong Henry Pasaribu Kristina Borusirait. Biarlah Tuhan kasih semakin dikuatkan dan dieratkan di antara mereka, dan apa yang mereka rancang rencanakan diberkati dan dilancarkan di dalam Tuhan. Berkati juga yang sudah menikah jemaat Tuhan, Daniel Tambunan dan Tiara Natalia. Biarlah keluarga mereka berjalan di jalan Tuhan. Berkati Tuhan Opung Zepanya yang membawa pahupunya terdidi pada minggu yang lalu. Biarlah anak-anak itu diberkati, bertumbuh di dalam Tuhan, dan orang tuanya diberi karunia kebajikan membimbing anak-anaknya.
Keluarga mereka yang akan berangkat ke Tapanuli untuk melaksanakan pernikahan biarlah dilindungi di dalam kasih Tuhan. Berkati keluarga Indrasi Tohang Inang Borusilaban yang Tuhan karuniakan putra, biarlah dia bertumbuh dalam perlindungan Tuhan. Kau berkati orang tuanya merawatnya. Berkati keluarga Egul Tom Borusinaga, berkati Grace Iren, biarlah kasih Tuhan memberikan kelimpahan kesehatan sukacita dan keluarga mereka dilindungi di dalam kasih Tuhan. Berkati Angelina Tamara Putri dan para NN, simpatisan Ferry Halomoan, Simajuntak, Robert Mantigor Huta Barat, Vivi Riana Teresa Sianturi, dan juga Tuhan Sri Orija Maya Sutarti. Karuniakan kebaikan bagi setiap mereka, perlindungan dimanapun mereka melanjutkan kehidupannya. Berkati Chris Samuel Manik yang mendapatkan peneguhan di hari ini, biarlah ia hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang menghadapi kesukaran, sakit, penyakit Tuhan, dimanapun mereka dirawat saat ini, yang sedang lemah dalam penyembuhan, biarlah Engkau mengurapi mereka Tuhan, yang akan mendapatkan pelayanan operasi di rumah sakit. Tuhan berkarya, bekerja, terlebih menumpangkan tangan-Mu, menjamah sakit penyakit mereka, sehingga dipulihkan dalam nama Yesus dan disembuhkan atas kuasa-Mu. Karena bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami dan memulihkan kami dari sakit penyakit kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 dan mengumpulkan persembahan. Cerita Tuhan Yesus
masuk acara peneguhan CD, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Ayat 3 nanti yang akan di CD maju ke depan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bagi orang tua atau wali yang mewakili kami persilakan berdiri. Saudara, orang tua dari anak yang hendak disedikan hari ini atau walinya, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini, sudah selayaknya lah engkau menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia yang melimpah, menyertai kehidupannya sehingga ia menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikianlah, hendaklah engkau mengingat dan merenungkan perlakuanmu terhadap anakmu, karena mereka dikaruniakan Tuhan bukan untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah engkau senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik di surga dan di dunia, dengarlah doa kami. Terimalah anak kami menjadi anak-Mu, kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya, agar ia menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami akan kelengahan kami mendidik dia. Jangan biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak kami yang kami serahkan kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu, dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Kau telah mengetahui apa yang sesuai dan bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga engkau tidak mungkin lagi berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jika engkau merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang engkau terima selama ini, patutlah engkau mengucap syukur kepadanya. Dan jika engkau mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah engkau malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan engkau dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah engkau pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal?
Berilah jawabanmu. Bersediakah engkau dengan segenap hatimu meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah engkau seterusnya menaati firman Allah sampai akhir hidupmu? Berilah jawabanmu. Bersediakah engkau menghayati iman, kepercayaan yang besar, yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Berilah jawabanmu. Karena itu kita berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah engkau setia, menaati semuanya itu, jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Ikutilah kata doa ini dalam hatimu, kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kepadaku Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Aku persembahkan hidupku bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semuanya yang telah aku janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan mulai di dalam hatiku. Peliharalah aku agar tidak binasa. Bimbing dan tuntunlah aku memperoleh kehidupan yang kekal di dalam diri anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, maka ikrarkanlah pengakuan iman kita. Amanat kepada Kristi Samuel Manik yang meneguhkan CD pada hari ini 10 Oktober 2021. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kehidupan yang kekal. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan yang jahat dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini engkau sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan perhamba dirimu dengan dosa. Tuhan menyertai engkau melawan yang jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Ia menuntun engkau untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa di surga, kasihilah dia yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah dia di dalam Roh Kudus. Teguhkan dia di dalam janji yang telah ia ikrarkan. Kuduskan dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan yang baik. Amin. Silakan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat 367 ayat 1.
kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sukacita kita hari ini dari kami Parhalado, ada Abel, Windy dan Astrid di tim Song Leader. Ada juga multimedia Jalur Production. Mengucapkan selamat hari Minggu. Bapak Ibu, masih kita setiap minggu dengan ikhlas memberikan persembahan untuk dana pensiun HKBP. Horas. Chris, buat